Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayatnya yang ketiga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Dan bagaimana Yesaya menyatakan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel. Firman yang disampaikan itu adalah makanan yang akan menghidupkan orang-orang yang mendengarkannya. Sebab jika kita memakan roti, kita kenyang. Setelah kenyang, kita makan lagi ketika kita lapar. Artinya itu kita lakukan terus-menerus. Tetapi pada akhirnya orang yang cukup makanannya akan mati meskipun ia kenyang. Tetapi ketika kita menyadari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ini, ternyata hal yang membuat kita semakin sakit dan tidak berdaya dalam hidup ini adalah karena kita tidak menyendengkan telinga kita dan datang kepada Allah, tidak mendengarkan Dia, sehingga kita memang hidup di dunia ini, tetapi sebenarnya tidak hidup. Hidup yang dimaksud itu adalah ketika kita peka dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga kita kerjakan, bukan hanya mementingkan perasaan kita sendiri dan tidak mau tahu apa yang Tuhan ingin katakan dalam hidup ini. Padahal yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita sudah jauh dari Allah dan kita kembali kepada Allah. Itulah yang disebut dengan penciptaan di dalam diri manusia yang kemudian diperbaharui dan disebut sebagai lahir baru. Karena pertobatan itu adalah bagian dari lahir baru seseorang dalam hidupnya. Inilah yang Tuhan rencanakan kepada bangsa ini. Satu hal yang manis sekali, yang begitu indah yang Tuhan nyatakan kepada bangsa ini ketika Allah berkata, "Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Bukankah ketika kita belajar tentang Raja Daud, kita langsung melihat bagaimana perjalanan itu bersifat linear, dan itu membukakan vision tentang apa yang Tuhan ingin hadirkan dalam peradaban sejarah manusia. Daud itu menjadi raja yang dipersiapkan. Darinya akan lahir keturunan yang mana dari keturunan itu nantinya akan menjadi pribadi Yesus Kristus lahir dari pribadi mereka itu. Dan itu akan menyatakan rahmat Tuhan telah tiba kepada seluruh bangsa. Dan keturunan Daud itu atau Raja Daud itu sendirilah yang menjadi saksi bagi seluruh bangsa. Dan itu adalah hal yang sederhana yang kita pelajari dari perjanjian abadi itu. Bukankah Tuhan merencanakan itu semua? Itu mengapa firman Tuhan berkata bahwa apa yang keluar dari mulutku tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman yang keluar dari mulutku akan mengerjakan apapun yang aku kehendaki. Bukankah sebenarnya kita sedang menghidupi firman Tuhan? Sehingga jika kita menghidupi firman Tuhan, bukankah kepastian hidup itu menjadi semakin nyata dalam hidup ini, ketimbang kita hanya mengenyangkan perut, mengenyangkan hasrat duniawi kita. Lebih baik kita mengenyangkan kebutuhan rohani kita, terus mendengarkan firman Tuhan, dan benar-benar mempergumulkannya dan menghidupi firman Tuhan itu. Itulah perspektif yang jauh berbeda dan lebih penting dalam hidup ini. Bukankah inilah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita? Kita hidup untuk memuliakan Tuhan sehingga berdampak bagi banyak orang. Mari saudaraku,
Selagi Tuhan masih memberikan waktunya atau memberikan dirinya untuk dijumpai, mari kita segera bergegas, sebab akan ada waktunya Tuhan tidak mau lagi ditemui. Tuhan telah memberikan jalan bagi kita untuk bertemu dengan Dia, yakni dalam pribadi Yesus Kristus. Seharusnya ketika kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus, sebenarnya yang hadir di ruang Maha Kudus itu bukan saudara, tetapi Yesus Kristuslah yang melayakkan saudara hadir di ruang Maha Kudus itu, bertemu dengan Bapa lewat perantaraan Yesus Kristus, yang dimana dalam kemuliaannya dan kekudusannya melingkupi kita dan melayakkan kita untuk disebut sebagai anak-anaknya. Ini adalah kedamaian yang Tuhan nyatakan bagi kita, dan inilah sukacita di balik penderitaan yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu melimpah bagi kami. Engkau menuntun dan menolong kami, mengajar kami, membawa kami kepada pengertian yang benar. Dan Engkau mengukuhkan perjanjian yang abadi itu lewat hamba-Mu Daud dalam keturunannya, itu menjadi saksi bagi seluruh bangsa-bangsa. Dan Engkau telah menyatakan itu kepada kami di dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia. Terima kasih Bapa. Engkau mengizinkan kami hadir di hadapan-Mu untuk memuliakan-Mu, benar-benar mendengarkan firman-Mu, benar-benar menghidupi firman-Mu. Dan ampunkanlah dosa kami Bapa. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.